Gubernur Jawa Barat Haji Ridwan Kamil telah melantik penjabat PJ Wali Kota Cimahi, Dik Suratno Nugrahawan, SSI, MM, di Gedung Sate Jalan Diponegoro, Sabtu, tanggal 22 Oktober tahun 2022. Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat. Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK nomor 06/PKK. Acara pelantikan tersebut dihadiri Ketua Tim PKK Provinsi Jawa Barat, Atalia Praratia, Sekda Provinsi Jawa Barat, Forkopimda Jawa Barat, Forkopimda Kota Cimahi, Ketua DPRD Kota Cimahi, Insinyur Ahmad Zulkarnain, MT, Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi, Rini Martini, SE, Kabak Persidangan Ruswanto, Anggota DPRD Kota Cimahi, Komisi 4 Freddy Siagian, Asisten 1, Maria Fitriana, Asisten 2, Budi Raharja, Asisten 3 Heri Saeni, Kadisdik Kota Cimahi, Harjono, Kadis Arsip, Dani Bastiani, Kadis DPKP, Endang, SIP, MT, Ketua KPU Insinyur Muhammad Irman, Kadis Dakomerin, Dadan Darmawan dan tokoh masyarakat Kota Cimahi serta Sekber Cimahi Otonomi, CO, Olan Siswanto, Asep Taryana, Glenn Bakri, Presidium Cimahi Kita, Heri Sambas, Ketua Pemuda Pancasila, Budi Setiawan, Ketua KNPI, Yusuf Herdiana. Dalam pelantikannya, Ridwan Kamil berpesan kepada Dik selaku PJ Wali Kota Cimahi, dalam mengemban jabatannya diharapkan pembangunan di Kota Cimahi harap ditingkatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk masalah pelayanan terhadap masyarakat Cimahi harus penuh dengan keikhlasan dan sepenuh hati. Rangkulah orang-orang kaya di Kota Cimahi untuk dapat membantu kaum duafa. Untuk kita semua, Om Swastiastu. Bahkan tidak itu saja pesan Ridwan Kamil kepada Dik, bila ingin menjadi pemimpin yang penuh dedikasi tinggi di mata masyarakat Cimahi, Dik harus sering berkonsultasi dan meminta nasihat ulama, terjun ke masyarakat, galakkan siskamling, di mana Cimahi viral pembunuhan terhadap wanita yang baru pulang ngaji. Jangan sampai akhirnya para orang tua melarang anaknya untuk mengaji, karena riskan terjadi pembunuhan akan terulang pada anak mereka. Keamanan sistem lingkungan harus lebih diintensifkan. Bahkan Ridwan Kamil berjanji akan memantau perkembangan keamanan di Kota Cimahi. Apalagi, kata Ridwan, di tahun mendatang akan ada dampak dari perubahan global, di mana harga-harga akan meningkat dan investasi akan menurun. Diharapkan Dik mampu menanggulangi hal seperti itu demi masyarakat Kota Cimahi dan sering-seringlah menghadap gubernur untuk pembangunan Kota Cimahi. Gubernur pasti akan memberi demi kemaslahatan masyarakat Kota Cimahi. Ridwan Kamil juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Letkol Purnawirawan Ngatiana, SAP, atas dedikasinya yang setinggi-tingginya telah mengabdi kepada masyarakat Cimahi. Begitu pula menurut Dik, usai dilantik, menjelaskan, pihaknya menjabat sebagai penjabat Wali Kota Cimahi, merupakan tugas berat yang harus dilaksanakan. Dik Suratno Nugrahawan akan melaksanakan tugas berat ini untuk kepentingan masyarakat Kota Cimahi. Saya mewakili pemerintah pusat. Bahkan kata Dik juga terkait pembangunan di Kota Cimahi akan dilanjutkan kembali oleh Dik, termasuk pengamanan sistem keamanan lingkungan yang rawan di Cimahi, akan juga segera diatasinya bekerja sama dengan lurah-lurah, camat, dan linmas Babin Kamtibmas, Babinsa Kota Cimahi. Kehadiran penjabat wali kota ini diharapkan bisa memimpin pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan, urusan-urusan pembangunan dengan berbagai kewenangan yang sudah ditetapkan, dengan melakukan banyak konsultasi kepada gubernur dan menteri dalam negeri. Atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat, kami menyampaikan rasa terima kasih kepada Letkol Purnawirawan Ngatiana atas tugasnya yang amanah selama menjabat sebagai Wali Kota Cimahi masa jabatan 2017-2022. Diiringi doa dari kami agar Allah terus memberikan keberkahan kepada Bapak dan keluarga dalam menjemput dan melaksanakan tugas-tugas selanjutnya. Kepada penjabat Wali Kota Cimahi saya titipkan 3 hal. Pertama,
lakukan terus upaya membangun fondasi integritas dalam pelayanan publik Kota Cimahi agar bisa terus melayani masyarakat dengan inovasi-inovasi. Kedua, layani masyarakat Cimahi dengan sepenuh hati. Tugas kita harus dekat dengan rakyat. Tugas Bapak harus rajin turun menyapa rakyat dan bisa mencari solusi-solusi terhadap permasalahan di Kota Cimahi. Yang ketiga adalah harus terus beradaptasi menjadi pemerintahan yang profesional, yang bisa menyesuaikan diri terhadap permasalahan-permasalahan. Beberapa tantangan yang sudah hadir dan terprediksi, Pak Diki. 1, tahun depan dunia global akan resesi. Difikirkan dari sekarang bagaimana Kota Cimahi bisa kokoh menghadapi perlambatan aktivitas ekonomi, berkurangnya investasi-investasi, potensi meningkatnya pengangguran, potensi mahalnya barang-barang harian dan lain sebagainya, dengan upaya-upaya terukur dari pejabat wali kota yang bekerjasama dengan DPRD untuk melahirkan kekokohan ekonomi, keberpihakan anggaran di tahun 2023. Yang kedua, menjelang 2024, tahun politik, tahun pemilihan umum bersama, saya titipkan koordinasi dengan Forkopimda harus lebih dikuatkan. Cimahi harus menjadi yang terdepan sebagai contoh wilayah yang kondusif, contoh wilayah yang damai, contoh wilayah yang semua dimusyawarahkan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menjelang tahun politik. Dan tentunya sebagai wilayah yang mayoritas umat Islam, saya kutip satu syariat, tegaknya negara akan hadir dengan 4 perkara. 1, selalu gunakan nasihat para ulama. 2, jadilah pemimpin yang adil. 3, ajaklah orang-orang kaya dermawan kepada rakyat Cimahi. 4, mudah-mudahan diijabah doa-doa orang duafa yang dibantu oleh pejabat wali kota. Insya Allah kalau 4 prinsip itu dilaksanakan, Cimahi akan tegak sebagai wilayah yang baldatun thayyibatun wa rahmatun. Hadirin yang saya hormati, faktor lainnya adalah kebencanaan. Cimahi mengemuka kebencanaan dari sisi hidrologis. Mohon setelah dilantik, walaupun cuaca sedang hujan, segera carikan solusi-solusi yang sifatnya bisa meredam potensi kebencanaan, banjir dan seterusnya di wilayah Cimahi. Titip juga keamanan di lingkungan. Sekarang sedang viral berita musibah pada warga Cimahi, itu harus jadi evaluasi. Penegakan Siskamling mohon ditingkatkan lagi. Kumpulkan para lurah-lurah untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman. Jangan sampai ada orang tua yang akhirnya khawatir sehingga memberhentikan kegiatan pengajian, memberhentikan kegiatan tadarusan gara-gara tidak ada rasa aman dan nyaman di lingkungan. Nah, ini hal-hal yang saya monitor dalam hari-hari terakhir terkait situasi di Kota Cimahi. Terakhir dari saya, rajin-rajinlah datang ke gedung sate. Ya, la imsak kartum la azidan. Kalau Kota Cimahi bersyukur, insya Allah nikmatnya ditambah oleh Pak Gubernur. Jadi harus rajin datang ke gedung sate, meminta ini, mengkoordinasikan itu. Makin baik komunikasi, makin baik pula dukungan bantuan ke Kota Cimahi yang kita cintai. Itu saja arahan dari saya. Sekali lagi selamat kepada pasangan ibu dan juga orang tua yang hadir. Ini sudah garis tangan Pak Diklik, ya, dia ada takdir Allah yang Pak Diklik, kira-kira begitu ya. Sudah tertulis di Lauhul Mahfuz ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala bahwa akan datang 22 Oktober seorang Diklik
Sekda menjadi penjabat Wali Kota Cimahi. Istighfar setelah dilantik ini karena Bapak akan mengarungi banyak cobaan, rintangan, fitnahan, kritikan dan lain-lain. Kuatkan dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa Bismillahirrahmanirrahim. Kita semua dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas taufik dan hidayahnya pada hari ini, Sabtu 22 Oktober 2022, saya Gubernur Jawa Barat dengan resmi melantik Dik S. Nugrahawan SSIMM sebagai penjabat Wali Kota Cimahi berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang telah dibacakan tadi. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingannya. Selanjutnya pemasangan tanda pangkat, penyematan tanda jabatan, dan penyerahan keputusan Menteri Dalam Negeri. Menurut agama apa? Agama Islam. Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan diucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini, juga penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan Maha mendengar dan Maha mengetahui. Karenanya hendaknya diucapkan sumpah ini dalam kesadaran yang sepenuhnya dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya saudara agar mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan ikhlas. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Akan memenuhi kewajiban saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai penjabat Wali Kota Cimahi sebagai penjabat Wali Kota Cimahi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.32 strip 5773 tahun 2022 tentang pemberhentian penjabat Wali Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Menteri Dalam Negeri menimbang, mengingat, memperhatikan, dan seterusnya memutuskan menetapkan 1. Mengesahkan pemberhentian dengan hormat Saudara Letkol Purnawirawan Ngatiana dari jabatannya sebagai Wali Kota Cimahi, sisa masa jabatan tahun 2017-2022, terhitung sejak berakhirnya masa jabatan pada tanggal 22 Oktober 2022, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Kedua, keputusan Menteri ini berlaku mulai pada tanggal 22 Oktober 2022 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2022, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, ditandatangani dan dicap Muhammad Tito Karnavian. Salinan keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang terhormat nomor urut 1 sampai dengan 17. Petikan. Keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.32 strip 5772 tahun 2022 tentang pengangkatan penjabat Wali Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Menteri Dalam Negeri menimbang, mengingat, memperhatikan, dan seterusnya memutuskan menetapkan 1. Mengangkat Saudara Dik S. Nugrahawan SSI MM, Sekretaris Daerah Kota Cimahi, sebagai penjabat Wali Kota Cimahi, dan selama yang bersangkutan menduduki jabatan dimaksud diberikan tunjangan jabatan kepala daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, pejabat wali kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum 1 mempunyai tugas: A. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. B. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. C. Untuk rancangan peraturan daerah Perda dan rancangan peraturan kepala daerah Perkada, terlebih dahulu meminta persetujuan Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pembahasan rancangan Perda, pembahasan rancangan Perkada, dan menandatangani Perda serta Perkada inisiasi baru, kecuali untuk pembahasan rancangan Perda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD dan Perkada penjabaran APBD sampai dengan proses penandatanganan. D. Melakukan 1. Pengisian pejabat dan mutasi pegawai. 2. Membatalkan perizinan yang dikeluarkan pejabat sebelum dan atau mengeluarkan perizinan yang berbeda dengan dikeluarkan pejabat sebelumnya. 3. Membuat kebijakan pemekaran daerah. Dan 4. Membuat kebijakan yang berbeda dengan program pembangunan pejabat sebelumnya, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. E. Memfasilitasi persiapan pelaksanaan pemilu tahun 2024 dan pilkada di Kota Cimahi
tahun 2024 serta menjaga netralitas aparatur sipil negara. Dan F. Melaksanakan tugas selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 di mana tugas dan kewenangannya antara lain memperhatikan surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020 tentang pembentukan satuan tugas penanganan coronavirus disease. Anggota DPRD Kota Cimahi. Mohon izin memulai acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Gubernur Jawa Barat beserta Ibu Atalia Praratya Ridwan Kamil. Yang kami hormati Forkopimda Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili. Yang kami hormati Wali Kota Cimahi. Masih kenal nggak? Ya masih dong. Gimana bang? Perasaan ketemu di mana? Baik Bapak dan Ibu tamu undangan yang kami hormati, yang sudah berada di aula warung gedung sate, mohon izin bagi yang membawa handphone, mohon untuk dapat disesuaikan diubah ke dalam mode getar atau di silent. Membuat saya tertantang bagaimana kepercayaan untuk sebagai PT ini harus dapat dipertanggungjawabkan, bahwa apa yang selama ini menjadi harapan dari masyarakat Kota Cimahi harus betul-betul dapat kita usahakan sehingga memberikan kepuasan kepada masyarakat. Kami dari jajaran pemerintah kota tentu saja akan berusaha secara maksimal bagaimana harapan masyarakat ini dapat dipenuhi. Saya kira itu. Nah, untuk pembangunan ke depannya bagaimana? Pembangunan ke depan tentu saja pertama kita akan melanjutkan apa yang sudah dicapai dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Yang kedua, orientasi kita adalah bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang sampai hari ini belum dapat tertanggulangi. Yang ketiga, seperti apa yang tadi disampaikan oleh Sinta dan Bagja Sukmana, reporter kameramen Salsa TV, melaporkan dari Cimahi.